Geng motor menyerang warga di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Seorang pedagang makanan menjadi korban penyerangan saat usai menutup warungnya. Inilah rekaman kamera pengawas saat geng motor menyerang pedagang makanan di Jalan Kartini 8, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Korban diserang saat baru menutup lapak dagangannya. Korban pun tumbang bersimbah darah setelah terkena sabetan celurit di punggung. Beruntung korban berhasil dievakuasi salah seorang warga dan dibawa ke rumah sakit. Korban berharap para pelaku bisa segera ditangkap agar tidak terus membuat warga resah. Saya ke depan tuh ya kan, ada teriak-teriak. Ada apaan nih? Saya keluar, saya ke depan, saya samperin dong, ya kan. Nah tiba-tiba dia orang nyerang mulu ya kan. Saya juga ada perlawanan, sempat ada perlawanan sama saya. Kalau saya nggak ada perlawanan mah udah parah ini luka. Polisi mengamankan beberapa pemuda yang diduga akan melakukan balap liar dan freestyle di jalur masuk Bandara Tanah Toraja. Aksi nekat yang melanggar aturan ini dilakukan pemuda untuk konten di media sosial. Demi konten di media sosial, para pemuda ini membahayakan diri mereka. Pemuda melakukan freestyle dan balap liar di jalur Bandara Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Aksi nekat ini telah dilakukan berulang kali, bahkan aksinya dilakukan dari malam hingga pagi hari. Maraknya aksi freestyle ini pun meresahkan masyarakat. Polisi akhirnya melakukan patroli rutin dan mengamankan sejumlah pemuda. Ugal-ugalan di jalan masuk Bandara Tanah Toraja, kami laksanakan patroli di jam-jam rawan. Diperkirakan mereka berkumpul di jalan masuk bandara. Nah ini sampai kapan upaya ini akan dilakukan, Pak? Setiap hari. Pada saat jam-jam rawan, baik pagi, sore, tim dari Turjawali kami laksanakan patroli. Nah ketika ada yang ditangkap, nantinya akan diberi sanksi seperti apa? Kita akan berikan sanksi tilang. Polisi mengajak warga serta tenaga pendidik untuk mengawasi gerak-gerik pemuda agar tidak melakukan aksi nekat yang meresahkan warga. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa Ainus melaporkan. Tolak ajakan teman melakukan freestyle di jalan raya, seorang siswi SMA di Goa, Sulawesi Selatan dianiaya 9 temannya. Korban mengalami luka di bagian kepala, kaki, dan tangannya. Aksi perundungan dialami SA, 15 tahun, seorang siswi asal Goa, Sulawesi Selatan. Peristiwa terjadi di Jalan Tun Abdul Razak, Kecamatan Somba Opu, Goa, Sulawesi Selatan. Korban dianiaya oleh 9 orang temannya. Diduga hanya karena menolak diajak freestyle di jalan raya. Korban pun mengalami luka pada bagian lengannya dan aksi perundungan viral di media sosial. Kemudian korban SA didampingi orang tua dan kakeknya langsung melapor ke Polres Goa. Kepada polisi, SA mengaku mengalami sakit pada bagian kepala, kaki, dan luka pada bagian tangan akibat dianiaya temannya. Sana untuk namanya teman baik, sedang membaik. Teman baik itu dulu di Geraha itu satu jalan juga. Itulah saya tidak tahu kenapa bisa begini. Maksudnya ini anak yang disuruh freestyle, Pak? Iya, ini menolak. Menolak karena dia kan tidak tahu berat. Hingga kini aksi perundungan dalam penanganan dan penyelidikan unit perlindungan perempuan dan anak Reserse Kriminal Polres Goa, Sulawesi Selatan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, Anyus melaporkan. Anggota polisi yang menukar sanksi tilang dengan sekarang bawang telah menjalani pemeriksaan oleh Divpropam Polda Metro Jaya. Anggota polisi yang menilang itu berasal dari personil Lantas Polres Bandara. Oknum Polantas yang menilang sopir truk namun meminta damai dengan 1 karung bawang viral di media sosial. Dalam video yang diunggah dan menjadi viral ini, salah seorang pengemudi truk sempat menawarkan Rp100.000 kepada polisi sebagai ganti rugi surat tilang. Namun polisi menolak uang tersebut dan meminta 1 karung bawang kepada sopir yang ditilang. Oknum Polantas tersebut kini diperiksa Propam dan akan ditindak tegas. Aku kena tilang tapi dimintain bawangnya 1 karung itu, Bos. Itu, Bos. Yang dibuat oleh petugas tersebut, ya, dengan menerima, jadi pelanggaran lalu lintas si sopir ini tidak dilakukan penilangan, tetapi ditukar dengan 1 karung
bawang putih. Ya, ini yang viral di media sosial. Tindak lanjut yang sudah dilakukan oleh Polda Metro Jaya kemudian memanggil yang bersangkutan dan melakukan pemeriksaan. Yang bersangkutan sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam Polda Metro Jaya dan langsung dicabut, ditarik, dipindah tugaskan ke Polda Metro Jaya. Jadi Bintara sementara ini, Bintara Yanma sambil menjalankan. Seorang pemuda ditangkap unit reskrim Polsek Manggala lantaran membuat laporan polisi palsu. Pemuda terlilit utang motor hingga membuat laporan begal palsu. MR digelandang unit reskrim Polsek Manggala, Makassar, Sulawesi Selatan. Sebelumnya MR dan rekannya melapor kejadian begal yang seolah-olah menimpa mereka. Usai mendapatkan surat tanda bukti laporan, MR dan rekannya membawa bukti laporan tersebut ke pembiayaan tempat menyicil motor dengan tujuan untuk tidak ditagih dan terbebas dari cicilan tagihan motor. Polisi menyelidiki ada kejanggalan pada pelaku hingga akhirnya terungkap laporan begal adalah palsu. Atas perbuatannya, MR dan rekannya masih buron, terancam pidana penipuan. Ini biar kau ambil dedenya, buat dia minta pala kan belum enggak. Keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. Pergantian Panglima TNI saat ini adalah mengikuti siklus masa jabatan yang telah berakhir dan dengan demikian perlu diangkat Panglima TNI yang baru. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Panglima TNI, Bapak Marsikal TNI Hadi Cahyanto SIP akan memasuki masa pensiun pada bulan November tahun 2021 ini. Sehubungan dengan itu, sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka pemberhentian Panglima TNI yang sekarang sedang menjabat dan pengangkatan Panglima TNI penggantinya yang baru akan melalui proses dan berbagai tahap, termasuk proses persetujuan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Panglima TNI nantinya akan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan DPR RI. Presiden pada suratnya mengusulkan hanya satu nama calon Panglima kepada DPR RI untuk dapat mendapatkan persetujuannya. Dan karena itu pada hari ini melalui Pak Mensesnek, Presiden telah menyampaikan surat Presiden mengenai usulan calon Panglima TNI kepada DPR RI atas nama Jenderal TNI Andika Perkasa SEMA MSc. Dengan demikian, DPR RI akan menindaklanjuti surat Presiden mengenai usulan calon Panglima TNI yang baru, tentu saja setelah melalui rapat pimpinan yang akan menugaskan salah satu alat kelengkapan Dewan, dalam hal ini Komisi 1 DPR RI, untuk melakukan pembahasan termasuk fit and proper terhadap calon yang diajukan oleh Presiden. Selanjutnya, Komisi 1 akan melaporkan hasil pelaksanaan fit dan proper test di dalam rapat paripurna untuk dapat mendapatkan persetujuannya. DPR RI dalam memberikan persetujuan Panglima TNI usulan Presiden akan memperhatikan dari berbagai aspek dan dimensi yang dapat memberi keyakinan bahwa Panglima TNI yang diusulkan dapat menjalankan tugasnya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang TNI. Tentu saja persetujuan DPR RI terhadap calon Panglima yang diusulkan oleh Presiden disampaikan kepada Presiden
paling lambat 20 hari tidak termasuk masa reses dan terhitung sejak permohonan persetujuan calon Panglima diterima oleh DPR RI, yaitu hari ini. Pemirsa, itu tadi pernyataan dari Puan Maharani yang merupakan Ketua DPR RI yang menyatakan bahwa DPR RI telah menerima surat dari Presiden mengenai rekomendasi untuk menjadi Panglima Polri. Nama yang diserahkan adalah Panglima TNI maksud kami. Nama yang diserahkan adalah Jenderal TNI Adi Perkasa yang saat ini menjabat sebagai Kasat TNI. Dan saat ini anggota DPR akan menjadwalkan untuk melakukan fit and proper test. Kita ke informasi lainnya pemirsa, warga tuntut ganti rugi PLN atas kematian keluarga dan ternak. Selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami.